Shalom. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini, pagi yang penuh dengan sukacita, pagi yang penuh dengan kegembiraan, kita boleh ada di rumah Tuhan. Bersama para malaikat menyembah, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan untuk bangkit berdiri. Biarlah pada pagi hari ini kita memuji Dia dan mengagungkan Dia. Karena Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu melawati kita satu persatu. Bahkan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Biarlah kita memuji dan mengagungkan Dia melalui pujian ini pada pagi hari ini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata suci-Nya. Kita masuk tata suci-Nya bersama para malaikat menyembah, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, haleluya. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tata suci-Nya. Kita masuk tata suci bersama para malaikat menyembah, bersama para
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah menghantarkan kami tiba dengan selamat di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi ini kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kami berdoa agar jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini di tempat ini dapat merasakan lawatan Tuhan dan pulang dengan penuh sukacita, pulang dengan hati yang penuh berkat dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini kami buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi. Amin Tuhan Yesus. Sehingga kiranya berkat Allah turun dalam ibadah ini dan memberi kita sukacita yang berlimpah-limpah dalam ibadah ini. Haleluya. Kami buka ibadah ini di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat memuji Tuhan pada ibadah pagi ini. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku, tempat perlindungan. Saya minta kaum Bapak akan menaikkan pujiannya. Aku percaya. Amin. Amin. Haleluya. Kaum wanita, aku percaya. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan. Katakan aku percaya, amin. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat katakan aku percaya. Gisel, aku percaya. Aku percaya akan Dia. Amin. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. Katakan tempat perlindungan yang tinggi. Perlindungan yang tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pertengahan ibadah kami ini, kami akan mempersiapkan hati kami untuk memberikan bahan. Apa yang kami berikan, semua itu yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Berkati para pelayan-Mu dalam pelayanannya, dalam kehidupannya. Semoga semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita naikkan pujian itu, Tuhan Yesus baik.
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Ayo kita angkat tangan kita. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya, selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua persembahan Bapak Ibu sesuai dengan janji Tuhan kepada kita semua. Betapa Tuhan baik dalam kehidupan kita, pertolongannya, kasih-Nya yang begitu ajaib, yang selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Amin. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Oh, haleluya Yesus. Yesus, Kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Benar Bapak. Penolongku dalam Oh, kesesakan. benar selalu menyertai kami. Kau gunung batuku. Oh, haleluya, Engkaulah Dan kekuatan. pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Saya mudah jemaat untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, Biarlah kita merasakan pertolongan Tuhan penolong dalam kehidupan kita. Tanpa Dia, kita tidak mampu dan tidak sanggup. Biarlah kita berserah penuh kepada Dia. Karena Dia adalah gunung batu kita. Karena Dia adalah kekuatan kita. Biarlah pada pagi hari ini yang berbeban, yang punya masalah sakit penyakit, biarlah berharap pada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kesembuhan dan ketenangan. Amin. Haleluya Yesus. Benar Bapa. dalam kesesakan. Kau gunung batu dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. katakan Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala.
padamu ya Bapa. Hanya padamu, haleluya Yesus. Haleluya. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita semua. Pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Pertolongan yang gak pernah gagal. Biarlah kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory, glory, haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Benar Bapak. Katakan Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Amin. Kaulah penyelamat. Oh benar Bapak, amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Katakan Yesus, padamu ku berseru. Haleluya. Haleluya. Pertolongan kami datang dari Engkau Bapa. Oh benar Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya minta dengan penuh kasih Ibu Manik akan pimpin kita dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang Tuhan mengucap syukur pada pagi hari ini, di mana kasih penyertaan-Mu sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami datang ke rumah-Mu untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Karena ini adalah suatu kerinduan kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang telah melayani kami pagi hari ini, yang telah mengambil bagian semua dalam pelayanannya Bapa. Berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam ustadinya Tuhan. Kami hanya berdoa kepadamu Bapa, untuk mengucap syukur dan berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami hendak mau mendengar firman-Mu Bapa. Buka hati pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan kami dalam kehidupan kami Bapa. Tanpa firman-Mu Bapa, kami tidak mampu apa-apa Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, berkati Bapa hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Buat itu Tuhan menjadi kekuatan kami Tuhan. Sehingga apa yang diucapkan pada kami Bapa, itu adalah berasal daripada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan permohonan kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Saya belum dengar suaranya. Selamat pagi. Puji Tuhan. Kalau kita bangun tidur, yang pertama kita lakukan adalah buka mata dulu dong. Ini kan udah jelas tuh. Bangun tidur, buka mata. Oke, bangun tidur, buka mata, terus ini yang dilakukan. Siapa yang tidak melakukan ini? Serius? Wah. Ini ada 2 nih. Ada lagi yang tidak melakukan ini? 3. Lumayan loh tapi. Lumayan loh.
Sejujurnya saya juga ini ngecek, karena ngecek jam. Saya nggak punya jam soalnya, di kamar kosongan nggak ada jam. Masyarakat sekarang ini gampang banget percaya, nggak sekarang juga sih, dari dulu ya. Ini kayaknya agak mengganggu, jadi saya lepas aja ya. Masyarakat sekarang nih gampang untuk percaya kalau dia sudah melihat. Setuju nggak? Kalau orang lain yang ngomong, nggak terlalu percaya, tapi kalau udah lihat, misalnya kalau sekarang yang gampang kan ngelihat di Instagram gitu ya, anak sekarang apalagi. TikTok, nah Instagram saya sudah ketahuan usianya gitu ya. Kalau yang anak 20-an tuh TikTok gitu ya. Kalau lihat TikTok, apapun yang dikatakan TikTok biasanya mudah dipercaya. Termasuk hal-hal yang gak jelas. Benar apa benar? Kayak gini aja cepet. Itu tadi ya, biasanya cari handphone kalau kita bangun tidur. Minimal tadi saya bilang ya, matiin alarm. Tapi kebanyakan orang biasanya matiin alarm, ngelihat jam, dilanjutin sama cek WA. Oke, tadi ada WA. Coba yang tadi, nah gambar yang atasnya. Ya, ada cek WA gitu ya. Cek WA, terus cek Instagram. Kalau TikTok pagi-pagi kayaknya enggak ya, kurang hits gitu. Pokoknya intinya kita pegang gadget. Nah ini ada logo yang baru, udah ada yang punya akunnya? Saya yakin yang punya akunnya paling baru umur 20. Saya percaya kalau yang umur 40 itu nggak akan punya. Benar nggak? Ada yang tahu? Kalau yang umurnya berasa umurnya 40 berasa ya, nggak tahu kalau nggak ada yang ngerasa gitu ya. Yang punya akun yang sebelah sono, yang hitam, yang kayak akeong, ada yang punya nggak? Kita baca sama-sama. Roma yang ke-12 ayat yang kedua dari alamatnya. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Silakan duduk. Terima kasih sudah membaca bersama-sama. Berbahagialah yang membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu, hubungannya tipu menipu dengan ayat yang tadi, kita akan lihat sama-sama pagi ini, apakah kita ini kita cek sendiri ya. Saya nggak bilang silakan angkat tangan yang merasa enggak kayak gitu. Jadi kita akan lihat diri kita sendiri. Yang pertama, kita sudah membedakan dari awal atau belum? Ya, yang pertama. Kata kados dalam bahasa Indonesia itu kudus. Tadi itu bukan bahasa Jawa yang saya maksud ya. Itu bahasanya Tuhan Yesus ceritanya. Tuhan Yesus itu bahasa Ibrani. Jadi biar kita agak kelihatan pintar gitu kan. Saya nggak pintar mah, jadi cara saya sudah kelihatan pintar. Well, kudus, kados itu bukan sebuah kota di Jawa Tengah, juga bukan kata yang tadi dimaksudkan oleh bapak-bapak. Tapi juga bukan kerjaannya orang yang cuma isinya dalam hidup berdoa doang. Nggak selalu orang yang berdoa itu kudus, setuju nggak? Juga nggak selalu semua rohaniawan itu kudus. Ini semakin sedikit nih yang benar. Dan juga bukan berarti orang-orang yang melakukan bisnis dan politik itu tidak kudus. Kudus juga tidak ada hubungannya dengan makanan yang sudah kita doakan. Setuju nggak? Atau belum didoakan. Bapak Ibu pernah nggak
ke sebuah tempat atau ya makan di rumah atau apapun lah, biasanya saya kalau kadang suka ngeliat gitu ya, makanan datang gitu, terus orang butuh. Paling kalau makannya mie ya, ramen, mie, pokoknya kayak gitu. Karena kalau masih panas, masih ngumpul kayak lebih enak gitu ya. Maaf, tapi alegori yang paling mudah saya pikirkan itu makanan. Nah, makan mie itu mesti terus tiba-tiba berhenti, taruh sumpit atau taruh garpu, terus dia menunduk. Apa yang dilakukan? Oh, Kristen nih. Langsung kelihatan kudus nih. Kayak gitu nggak ada hubungannya. Nah, Bapak Ibu, kados atau kudus itu artinya terpisah. Terpisah itu artinya tidak bercampur dengan yang lain. Nah, sebagai orang percaya, dalam konteks ini adalah percaya Tuhan ya tentunya. Tuhan bilang tadi, bukan Tuhan bilang sih, surat Roma tadi bilang kita nggak boleh serupa, berarti kita harus beda. Dengan kata lain, kita harus kudus. Maksudnya gimana caranya kita kudus? Standar hidup kita yang kudus. Bukannya setiap kali mau makan udah berapa suap baru ingat doa, biasanya Jojo yang kayak gitu ya. Makan seru gitu terus maminya bilang, Jojo udah berdoa. Terus berdoa. Tapi doanya cuma Tuhan amin, langsung mulai lagi. Versi cepat gitu ya, berkelas. Doanya berkelas. Nah, standar hidup yang beda. Maksudnya gimana sih? Emang standar hidup orang harusnya kayak gimana sih? Kita nggak boleh sama standar hidupnya orang-orang lain. Itu maksudnya. Yang harus beda itu apa? Karena kita sebagai anak Tuhan, kita hidup dengan standarnya Tuhan. Bapak Ibu paham nggak sih hidup dengan standarnya Tuhan? Oke, kita lihat deh dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai 16. Silakan Bapak Ibu buka Alkitab. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Keseluruhan hidup kita ini harusnya sudah dikuduskan. Kenapa? Maksudnya gimana? Dipisahkan. Dipisahkan apa? Semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Tapi, ada tapinya nih. Kita nggak bisa kalau sendiri. Bener nggak? Semakin menyerupai Kristus. Gimana maksudnya? Karena kita nggak bisa sendiri, kita minta tolong Tuhan kasih kita Roh penolong siapa? Roh Kudus. Roh Kudus itu yang ingetin kita, Misal hari ini bangun pagi buat ibadah. Kenapa harus ibadah ke gereja? Kan saya bisa ibadah di rumah aja, online aja bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Kita sudah buktikan 3 tahun kemarin ya, kita bisa ibadah di rumah doang. Tapi yang kedua adalah kita nggak bisa sendiri, kita perlu Roh Kudus, itu yang pertama. Yang kedua, kita butuh teman-teman, karena kita ini makhluk sosial. Kita nggak bisa sendiri, itu gunanya kita berkomunitas di tempat ini. Jadi dikuduskan semakin hari semakin serupa dengan Kristus dengan bantuan Roh Kudus dan komunitas. Nah, dalam Amsal 27 ayat yang ke-17, kenapa sih harus sama-sama bareng komunitas? Amsal 27 ayat yang ke-17, ayatnya pendek tapi sharp banget gitu ya.
Besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Nah, gini Bapak Ibu, pergaulan kita itu menentukan standar hidup kita juga loh ternyata. Bapak Ibu pernah dengar gini nggak? 5 orang terdekat Anda itu menentukan dan mendeskripsikan siapa Anda sebenarnya. Ada yang pernah kayak gitu? Pernah dengar itu? Saya lupa siapa yang mengatakan, tapi berapa kali saya lihat gitu ya quotes-nya. 5 orang terdekat Anda mendeskripsikan Anda. Nah, itu yang dimaksud dengan kita harus hidup berkomunitas bersama dengan orang-orang kudus lainnya. Kalau teman-teman kita itu pencuri, perampok, tukang bohong, tukang tilep, artinya saya kurang lebih juga begitu. Bisa gitu nggak? Bisa begitu. Kalau teman-teman kita tuh orang yang rajin, orang dermawan, tinggi rasa sosialnya, senang beribadah tuh nggak senang bersuci, punya hubungan spiritual yang baik sama Tuhan gitu ya, itu mendeskripsikan siapa kita juga. Karena tadi besi menajamkan besi dan sesama kita saling menajamkan. Nah, itu artinya menjadi kudus. Berbeda, yaitu berbeda yang semakin serupa dengan Kristus. Serupa apanya? Serupa kasihnya. Serupa apanya? Karena kita digambarkan sesuai dengan citranya Allah, gambaran Allah. Bukan maksudnya muka kita semua kayak Allah gitu, enggak. Tapi karakter kita kayak Allah tuh semakin hari semakin mirip gitu ya. Dan enggak semakin mirip dunia. Nah, yang kedua, itu soal diri kita yang pertama. Membedakan diri kita sejak awal. Membedakan sejak awal bagian yang pertama. Bagian yang kedua, membedakan sejak awal, seksi 2. Gampang ya? Saya sih lebih nanya ke ibu-ibu mungkin ya. Sekarang ini lagi musim buah apa ya? Buah hahaha. Buah apa? Gayus ya, mohon maaf. Tolong ini saya gayus, saya tahu, jangan komen dong. Well, buah apa tadi? Buah mangga. Kemarin ini saya udah dapat mangga sih. Terima kasih yang memberikan. Enak anyway. Ya, apapun lah. Kalau lagi banyak buah dukung kayak buah mangga, kayak buah apa gitu ya. Suka Bapak Ibu lihat di kalau saya karena sering lewat ya di Jalan Karawaci situ, mobil bak terbuka jualan mangga ditulisin 10.000. Ya, benar nggak? Ya. Siapa yang pernah tergiur? Tentunya saya. Gak usah jauh-jauh. Mangga kalau di supermarket kan dapat duit ya. Begitu naik 10.000. Siapa yang tidak tergiur gitu kan? Waktu kita datengin, kita lihat dong. Buahnya cakep-cakep, gede-gede, bener nggak? Kita bilang, Bang, 1 kilo. Kalian terlalu seujon, kenapa langsung pada ketawa? Waktu dibuka, kenapa kecil-kecil, kita protes nggak? Ada yang nggak protes nggak? Saya cuma nanya, ada yang nggak protes nggak? Pasrah banget sih kayaknya, terlalu ini ya, itu kayak kurang gimana gitu. Kalian kecil-kecil, beda sama yang tadi kelihatan di depan tuh. Terus seperti yang penjual, si mamas-mamasnya bilang apa coba? Abang-abangnya bilang apa? 10.000 yang itu. Dia tunjuk yang udah gak keluar bentuknya gitu ya, kecil, penyok-penyok, bentuknya udah ya gitu deh gitu ya. Itu termasuk bentuk penipuan gak sih? Ya kalau itu termasuk penipuan, ya gitulah ya.
Jadi jualan buah aja itu udah dibedain ya. Nah, kalau Bapak Ibu ketawa dan paham ilustrasi ini, kurang lebih Bapak Ibu akan paham apa yang akan saya bicarakan. Bapak Ibu, kita tuh menerima berkat dari Tuhan, benar Pak? Ketika kita terima berkat, apa yang diingat kemarin? Apa? Bos langsung berkumpul kayak ini ya. saya mah cuma bilang kayak iya gitu. Well, ya saya aminkan lah kalau Bapak Ibu tadi bilang perpuluhan, saya amin gitu aja ya. Jadi yang ngomong tapi nggak kasih, Tuhan nanti ya. Nggak gitu. Itu nakut-nakutin namanya ya. Kita tidak dalam sesi menakut-nakutkan. Nah, tapi ini yang disinggung memang gitu ya. Maaf, tapi ini yang disinggung memang. Ketika kita dapat berkat, kita ingat nggak sama yang kasih berkat? Kalau cuma ingat aja, kalau kata orang sebelah kan, ingat itu sebagian dari iman. Niat aja sebagian dari iman. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita dapat berkat, yang mau kita kasih sama Tuhan, udah kita pisahin dari awal belum? Termasuk ketika udah kita pisahin dari awal belum? Sebelum kita pisahin buat ya kebutuhan hidup kita kan ya 1001 macam ya Tuhan gitu ya. Benar nggak? Kalau 1000 doang mungkin masih lumayan lah ya, 1001 gitu ya. Ditambahin lah sama saya. Nah, ini yang Alkitab katakan soal memberi kepada Tuhan. Dalam Ulangan yang ke-16, ayat yang ke-16 sampai 17. Ulangan 16, silakan Bapak Ibu buka. Ayat yang ke-16 sampai 17. Saya bacakan. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok tahun. This one. Janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Ayat yang 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, nggak seperti kita sekarang ya. Orang Israel zaman dulu tuh pada zaman masa perjanjian lama punya aturan yang sangat ketat ketika kita ke rumah Tuhan. Ketatnya pakai banget ya, peribadatannya ya itu tadi 1001 macam ininya ya, peraturannya, cara ketemu Tuhannya, pakaiannya, persembahannya udah diatur sedemikian rupa. Well, karena kita hidup di perjanjian baru, nggak berarti semua itu sudah usang, tapi ada beberapa hal yang tetap harus kita perhatikan gitu ya. Kayak khotbah minggu lalu dibilang ada hukum-hukum yang tetap berlanjut sampai sekarang ya. Termasuk diantaranya hukum seremoni, yaitu hukum-hukum peribadatan. Itu yang dilestarikan. Nah, tadi di ayat yang tadi, ayat yang ke-16 itu ada kalimat yang begini. Janganlah menghadap Tuhan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Oke, sekarang saya tanya, Bapak Ibu waktu datang ke sini pakai apa? Bawa apa? Enggak boleh dengan tangan hampa loh. Bawa diri, saya juga bawa diri. Paling tidak tadi kita memberikan persembahan, benar nggak? Nah, seringkali kita menganggap remeh persembahan yang kita berikan. Ini, kita menganggap remeh persembahan yang kita berikan. Antara jumlahnya kayaknya masih sedikit, misalnya gitu ya. Begitu mau doa persembahan langsung sibuk ngeluarin dompet lah, ngeluarin apa, ngeluarin amplop, lalalala, baru sibuk. Yang pertama, kenapa kita menganggap remeh? Karena kita tidak mempersiapkan biasanya. Tapi kalau yang sudah mempersiapkan itu luar biasa. Dan yang kedua, kita tidak menguduskan. Itu bagian dari persiapan ya. Nggak dipisahin sejak awal.
Jadi ketika kita buka dompet, yang mana aja asal ambil, set. Syukur-syukur yang keambil warnanya. Bukan saya bilang. Ada yang protes. Tapi kan saya kasihnya dengan rela. Saya kasihnya tulus, kasih persembahan. Nah, kalau ada yang protes dalam hati, ada yang saya lihat, saya pantau, ada yang protes, ya, berarti dengarkan lanjutannya karena belum paham maksudnya. Ketika kita datang sama Tuhan, banyak hal sering kita diskon. Siapa yang gak seneng dengar kata diskon? Apalagi mama. Atau kalau anak-anak sekarang ngerti diskon gak sih? Beli 2 gratis 1. Apa? Diskon. Tapi ketika kita ketemu Tuhan, kita sering diskon juga ternyata. Diskon apa? Diskon waktu. Ketika kita ketemu Tuhan, diskonnya waktu. Diskon konsentrasi. Yang ketiga, diskon pemberian buat Tuhan. Terus kita habis ibadah, sok-sok hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, tadi aku udah ibadah loh Tuhan. Dilihat besok jadi ya Tuhan gitu. Itu kayak Yakub ya. Padahal ketika kita mau diskon itu, maksudnya Bapak Ibu ngerti ya diskon gitu ya? Ngerti masa nggak ngerti sih? Diskon waktu ketemu Tuhan. Ibadahnya jam 7, datang jam 7. Loh, Bapak Ibu gini ya. Kalau Bapak Ibu ke kantor masuk jam 8, datang jam 8 terlambat nggak? Terlambat. Terus kalau ketemu Tuhan kenapa nggak kayak gitu? Itu udah diskon, korting. Terus diskon konsentrasi. Tadi kan saya sudah memberikan kesempatan. Mari kita buka Alkitab, Alkifon dan saudara-saudara. Siapa yang berlanjut membuka sepanjang ibadah ini? Karena begitu tadi baca Amsal sekian, tiba-tiba masuk. WhatsApp dong kalau pagi mah, kan WhatsApp renungan. Hari Minggu bos, WhatsApp renungan. Jangan lupa ibadah hari ini. Atau kasih stikernya selamat pagi, yuk kita ibadah, gitu kan? Stikernya kan sekarang keren-keren ya. Juga termasuk diskon pemberian buat persembahan di diskon. Kenapa di diskon? Karena nanti setelah selesai ibadah mau makan mie ayam. Mie lagi ya Tuhan. Padahal kita paham ketika kita datang sama Tuhan, kita kasih persembahan, kita tahu kegunaan persembahan itu ya. Bapak Ibu tahu gak sih kegunaan persembahan di sini apa? Dan itu di korting. Jadi pemeliharaan rumah Tuhan di diskon. Serem gak? Waktu kita bangun rumah, kita akan cari orang yang paling ngerti soal rumah, benar nggak? Tapi kadang-kadang suka ada orang yang rewel ya. Misalnya, saya nggak tahu hitungannya, jadi ini saya cuma asal nyebut ya. Satu dinding gitu, perlunya kira-kira 3 sak semen. Nah, itu kalau di diskon ya, panjang banget, dal-dil, ujung-ujungnya 2 sak aja bisa nggak? Bisa. Satu utang mau kita kasih apa juga bisa aja lah ya. Jadi harusnya 3 sak kita korting jadi 2 sak. Tahan nggak? Yang pertamanya bisa nggak? Bisa mah bisa. Tahan nggak? Itu urusan lain. Ketika kita lagi dekat-dekat si tembok, lagi ngapain, tiba-tiba angin doang muncul, buka muka kita. Yang kena zong siapa? Saya bilang. Ya, jadi Bapak Ibu, itulah ya maksudnya. Kita pisahkan
kita benar-benar sediakan konsentrasi kita benar-benar kasih waktu kita, benar-benar kita kasih juga dengan serius persembahan kita. Tanpa didiskon, tanpa dikorting. Sehingga rumah Tuhan dapat terpelihara baik dan di dalam kita yang berada di dalamnya juga bisa bisa beraktivitas dengan maksimal. Nah, Bapak Ibu jangan berpikir abis ini ada kolektor yang kedua. Atau ini gereja udah lagi kekurangan banget dari kemarin ngomonginnya duit dulu. No. Ini mau kayak kemarin dibilang, ini mau meluruskan yang beredar supaya Bapak Ibu gak bingung gitu ya. Karena pemahaman-pemahaman yang salah itu ya tadi kan, banyak pemahaman yang salah di media sosial yang bikin kita bingung. Dan ini caranya untuk kita meluruskan. Nah, poin terakhir, yang ketiga, yang tadi dipisahkan sejak awal, diri kita yang dipisahkan. Yang kedua, pemberian kita, waktu, konsentrasi, uang, pemberian harta benda dari kita, itu yang dipisahkan sejak awal. Nah, yang ketiga, tujuannya baik, maksudnya baik. Hati-hati di sini ya, maksudnya baik. Nah, untuk berkenan pada Tuhan, nah, this one ya, untuk berkenan sama Tuhan itu bukan hal yang mudah. Amin. Bapak Ibu segitu pikir kalau berkenan sama Tuhan itu hal yang mudah gitu, atau gimana sih? Jadi statement saya setuju nggak nih? Untuk berkenan sama Tuhan itu bukan suatu hal yang mudah. Setuju? Oke. Tadi saya bilang kitab Musa, kitab Taurat, dalam kitab Taurat 5, kalau Bapak Ibu nggak tahu apa itu Taurat, 5 kitab pertama di Perjanjian Lama, itu isinya 1001 macam aturan untuk berkenan pada Tuhan. Ya, termasuk di dalamnya janjilah ini, terus ada hukuman, lalala, termasuk di dalamnya juga peribadatan harus gimana, hukum-hukum segala macam itu banyak. Bapak Ibu silakan baca. Nah, banyak nggak? Banyak. Pusing nggak? Pusing. Gak tahu sih kalau yang nggak pusing hebat. Karena ya gitu lah. Banyak banget kalau disusun gitu ya. Itu banyak banget. Nah, Tuhan Yesus ini datang membantu kita. Dia rangkum jadi cuma 2 aturan dasar yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Gak ada yang apa aja itu 2 hukum dasarnya Tuhan? Ya, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, lalalala. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Mudah diucapkan, sulit dilakukan. Setuju nggak? Nah, hubungannya apa sih sama topik tipu menipu kita pada pagi hari ini? Kita itu datang sama Tuhan. Kita tuh kasih barang, kasih waktu, kita berdedikasi sama Tuhan. Apakah itu artinya sudah pasti kita melakukan hal yang pertama? Tadi, kasihilah Tuhan Allahmu. Udah pasti loh. Apalagi yang kedua, kasihilah sesamamu. Atau ternyata kita hanya menipu diri kita sendiri, menipu sesama kita, atau bahkan yang lebih POPBGT gitu ya, nipu Tuhan. Nih ya, ada satu statement yang saya tulis sebenarnya di ini sih ada ya. Semua orang bisa kasih persembahan buat Tuhan. Setuju? Tapi tidak semua persembahan diterima sama Tuhan. Benar gak? Bapak Ibu ingat ceritanya Kain dan Habel ya? Persembahannya
Kain diterima apa ditolak? Persembahan Kain ditolak, persembahan Habel diterima. Yang kemudian bikin Kain panas hati, marah lah bahasanya gitu ya. Nah, kembali ke sosial media tadi, banyak orang-orang, apalagi anak-anak sekarang, itu FOMO, fear of missing out, benar nggak ya? Benar ya? Bahasa gampangnya takut kudet, kurang update. Jadi ketika teman-teman buka TikTok, kita juga buka TikTok renungan, ikutan TikTok renungan. Jadi yang dilakukan sekedar FOMO aja, nggak ngerti tujuannya apa. Termasuk temen gue kasih, saya juga ikutan. Temen gue kebaktiannya rajin, saya juga ikutan. Jadi yang kita lakukan hanya sekedar ikut-ikutan. Termasuk misalnya upload, karena ngomongin sosial media ya, jadi kita bahasanya upload, mengunggah ayat-ayat, habis habis upload ayat, habisnya itu terus ngomel-ngomel atau quotes hits yang berbau rohani, rajin ya. Ada masanya tuh orang-orang pada update hal-hal rohani semua, sampai ada, kalau saya ya beberapa akun malah saya unfollow, pusing kan ya, kayaknya semua ayat gitu, bukannya nggak senang, cuma kayak aduh kayaknya nggak ada yang lain apa isinya gitu. Tapi karena memang dipikir-pikir ya kita upload memang buat pamer kan, bener nggak? Tapi saya berharap kita belajar pagi ini, kita bukan cuma pamer, tapi kita menghayati bilangnya, kayak ini loh bener-bener yang mau aku kasih tahu gitu loh ya. Nah, ayat yang terakhir di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita diingetin, yang tahu hati kita itu Allah sendiri. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita bawa hati kita bawa konsentrasi kita. Alkitab ingetin, minta ampun dulu. Alkitab ingetin, coba cek hati kita dulu, supaya yang kita lakukan di sini bukan menipu Tuhan. Cek lagi, kita datang, kita beneran pengen datang, atau kita cuma ikut-ikutan aja. Kita datang karena sungkan, udah ditanyain nanti kalau nggak datang, atau kita datang ibadah udah keburu bangun, ya udahlah datang aja. Atau memang kita kepingin ketemu Tuhan, tujuan kita diluruskan, tujuan kita benar-benar dibikin jadi baik. Mari kita minta Roh Kudus untuk membantu kita, menyucikan hati kita, agar kita mampu jadi teladan. Teladan buat siapa? Buat teman-teman kita. Buat siapa? Buat orang-orang di rumah kita. Saya percaya pagi ini kita datang dengan tujuan yang baik kepada Tuhan. Persembahan yang kita berikan adalah persembahan yang sudah kita siapkan kepada Tuhan. Juga ketika kita memberikan waktu kita, konsentrasi kita, pikiran kita, dan tenaga kita, itu benar-benar karena kita cinta sama Tuhan, kita cinta sama pekerjaan Tuhan. Ketika kita memberikan harta yang Tuhan percayakan kepada kita, kita balikin buat Tuhan. Itu memang karena benar-benar kita cinta sama pekerjaan Tuhan, kita cinta sama Tuhan. Bukan supaya dilihat orang. Ini basi banget kalau cuma buat dilihat orang ya. Bukan supaya kita diberkati, tapi kemarin dibilangin
Kita ngasih karena kita udah diberkati. Tapi karena kita bersyukur sama Tuhan, makanya kita kasih. Kita mau terima kasih sama Tuhan. Dan kita cinta. Kita cinta pekerjaan. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan ngecek kembali hati kita ketika kita datang. Kita cek tujuan kita benar-benar buat Tuhan atau enggak. Pagi ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu dengan ketulusan hati kami, karena kami mau bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami mau berterima kasih karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami, sehingga kami menikmati berkat Tuhan setiap hari, setiap saat. Kami mau bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan.
tertanam, berakar dengan kuat, dan berbuah semakin hari semakin lebat, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat melihat cintanya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati segala persembahan yang telah diberikan anak-anakmu, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, semua yang telah diberikan Kau berkati berlimpah, sehingga dalam segala hal, dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, berkati kami dalam perjalanan, dan tibakan kami dengan selamat di tempat tujuan kami masing-masing, dan kami dapat menikmati hari ini, menikmati bersama keluarga, bersama teman-teman, dan tentunya bersama Tuhan, juga termasuk pembicaraan-pembicaraan kami, semuanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pada hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kami berdoa dalam satu nama yang mencintai kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Amin.